Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah pembelajaran 3 ya, halaman 141. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan urut dan runtut. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Link efektif untuk laptop atau komputer. Untuk pengguna HP langsung saja tap di channel dan masuk ke channel. Playlistnya adalah kelas 4 buku tematik. Oke. Kita akan bahas sekarang pada waktu liburan. Nah, Siti pulang ke kampung halamannya di Yogyakarta. Siti mengunjungi neneknya. Di rumah nenek, Siti dekat dengan pantai. Siti senang membeli ikan di TPI, tempat pelelangan ikan. Siti membeli ikan bersama ibu. Di TPI banyak nelayan pulang melaut. Nah, ini ya. Di TPI banyak nelayan pulang melaut. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencarian sebagian nelayan ditemui di daerah pantai. Ya, jadi nelayan itu bisa kita temui di pantai. Berbicara tentang nelayan, mengingatkan kita pada cerita fiksi nelayan dan ikan mas. Bacalah cerita berikut, Nelayan dan Ikan Mas. Dalam sebuah kisah diceritakan sepasang suami istri yang sudah tua, yang hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan, nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalannya, ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapat ikan. Tak pelak nenek sudah menunggu lama di rumah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, ya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji akan memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak minta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan, bak cucian lapuk dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya kakek kembali ke laut dan minta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut, menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan nenek ajukan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin minta lebih. Akhirnya nenek menyuruh kakek minta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak
melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya, sementara nenek tampak duduk melamun memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Karena hanya karangan dari penulisnya. Karena hanya karangan dari penulisnya, atau tidak benar-benar terjadi ya, tidak benar-benar terjadi. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita nelayan dan ikan mas? Kakek, nenek, dan ikan mas. Kakek, nenek, dan ikan mas. Bagaimanakah sifat dari tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Ikan pandai berterima kasih, ya, pandai berterima kasih, berterima kasih. Kakek adalah tokoh yang sabar ya, sabar dan sayang sama nenek, sayang dengan nenek ya. Nenek itu serakah, serakah. Hikmah apa yang bisa kamu petik dari cerita nelayan dan ikan mas? Ya, kita harus mensyukuri, kita harus mensyukuri rezeki yang kita memiliki, ya, harta atau rezeki yang kita miliki, mensyukuri rezeki gitu aja ya, mensyukuri rezeki yang kok kita kok jadi kita. Nah, kita ya, kita harus mensyukuri rezeki yang kita miliki, rezeki yang kita miliki. Kita harus mensyukuri rezeki dan tidak boleh serakah. Ya, tidak boleh serakah. Sikap apa yang harus kita hindari agar kita bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa? Serakah ya, sikap serakah ini harus kita hindari. Berdasarkan cerita nelayan dan ikan mas, kamu dapat memahami adanya tokoh dan peran tokoh dalam cerita fiksi. Tokoh memegang peranan penting. Tokoh membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah terjadi di alam nyata. Tokoh adalah yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Ya, tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peran masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya. Mari kita mengingat kembali tokoh dalam cerita fiksi. Pada dasarnya tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah mengenal berbagai tokoh cerita. Mari kita mengingat kembali. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Ya, tokoh utama paling banyak diceritakan baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam setiap halaman novel yang bersangkutan. Tokoh tambahan adalah tokoh pembantu. Ya, tokoh tambahan atau tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peran tidak penting
dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekedar menunjang tokoh utama. Tokoh utama juga dibedakan atas peran tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Ya, mengapa dikatakan tokoh protagonis dan antagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Protagonis adalah pelaku yang memiliki watak baik, ya. Protagonis tidak baik, ya. Watak tidak baik, yang tidak baik. Ini protagonis yang baik, antagonis yang tidak baik, ya. Protagonis adalah pelaku yang memiliki watak baik sehingga disenangi pembaca, ya. Antagonis yang tidak baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai dengan yang didambakan pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Antagonis adalah pelaku yang tidak disenangi pembaca, yang tidak sesuai dengan isi cerita yang didambakan pembaca. Berdasarkan penjelasan tentang tokoh dan jenisnya, diskusikan bersama dua orang temanmu tentang tokoh utama dan tokoh pembantu dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas. Selanjutnya berdasarkan peranannya, tuliskan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas. Tuliskan hasil diskusimu pada kotak berikut. Ya, sekali lagi berdasarkan penjelasan tentang tokoh dan jenisnya, diskusikan bersama dua orang temanmu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah kakek dan nenek di sini, ya. Tokoh utama adalah tokoh utama adalah yang selalu diceritakan kakek, ya, kakek. Ya, kakek. Sebenarnya nenek itu ya termasuk tokoh utama juga, ya. Inti cerita itu pada keserakan nenek ini, ya, kakek dan nenek. Jadi tokoh utamanya dua, nenek. Tokoh pembantu adalah ikan. Tokoh pembantu, ya, adalah ikan mas, ya. Selanjutnya berdasarkan perannya, tuliskan protagonis. Tokoh protagonis adalah kakek dan ikan mas. Tokoh antagonis adalah ikan mas. Nenek. Oke. Peran tokoh dalam cerita sebenarnya digambarkan peran manusia. Maaf, ya. Peran tokoh dalam cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, manusia mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang berkarakter baik, ada yang berkarakter tidak baik. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Semua itu merupakan keragaman karakteristik individu. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural dan majemuk. Atau majemuk, ya, plural atau majemuk. Artinya masyarakat Indonesia terdiri dari beragam karakteristik yang berbeda. Antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, apa sebenarnya karakteristik itu? Apa saja jenis karakteristik masyarakat Indonesia? Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur hingga tingkah laku menjadi lebih konsisten. Wah, ini, ya, definisi yang gak jauh, serius ini, ya. Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Ya, sekali lagi, ya, diingat-ingat definisi ini, ya. Karakter adalah gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakteristik individu dan dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya, diantaranya fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan penghambat persatuan, bukan. Ya,
bukan penggambar persatuan dan kesatuan Indonesia. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia juga bukan sumber timbulnya konflik atau masalah. Ya, sebaliknya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan khasanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Bagaimana cara kita menghadapi karakteristik masyarakat Indonesia? Kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat yang dimaksud sebagai berikut. 1. Dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Ya, ini manfaat atas keragaman. Manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia, ya, dapat belajar menghargai karakter setiap individu. Dapat belajar bersosialisasi, belajar bertoleransi, saling melengkapi sesama individu dan hidup rukun dalam masyarakat. Ya, ini adalah manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Kamu telah memahami berbagai jenis karakter individu dalam masyarakat. Teman-teman di sekolahmu tentu juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Bagaimana sikap kamu dalam menghadapi berbagai karakteristik teman di sekolahmu? Manfaat apa yang kamu peroleh dengan adanya karakteristik antar teman di sekolah? Diskusikan bersama dua temanmu, tuliskan dalam bentuk tabel berikut. Perbedaan karakter. Sikap menghadapi perbedaan karakter antar teman dan manfaat yang diperoleh. Usia. Menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa. Manfaat hidup rukun dengan teman. Fisik. Ya, menghargai teman dengan keadaan fisiknya, menghargai teman dengan kondisi fisiknya, ya, dengan kondisi fisiknya, menghargai teman dengan kondisi apapun kondisi fisiknya, ya, apapun dengan bagaimanapun kondisi fisiknya, ya, dengan bagaimanapun kondisi fisiknya, bagaimanapun kondisi fisiknya. Ada yang kondisi fisiknya bagus, ada yang tidak bagus. Manfaat yang diperoleh, ya, bisa menghargai kelebihan atau kekurangan fisik seseorang dan kekurangan fisik seseorang. Fisik seseorang. Kalau menghargai kelebihan itu mudah, menghargai kekurangan ini yang agak susah, ya. Tetap menghormati kekurangannya. Kegemaran, ya, memahami sikap menghadapi perbedaan karakteristik kegemaran. Kita menghargai kegemaran orang, ya. Kita, ya, menekuni kegemaran kita dengan tetap menghargai kegemaran orang, ya. Kita menekuni kegemaran kita dan tetap menghargai kegemaran orang, menghargai kegemaran orang. Ya, manfaatnya apa? Bisa saling melengkapi, ya. Kegemaran yang berbeda bisa saling melengkapi. Yang berbeda bisa saling melengkapi. Misalnya ada yang suka musik, ada yang suka nyanyi, ya, ada yang suka gitar, ada yang suka bass, ada yang suka keyboard lah. Kalau bersatu jadilah grup musik, ya. Seperti itu. Itu adalah ilustrasinya atau contohnya. Agama, kita harus menghargai, ya, agama dan kepercayaan orang lain, menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Ya, manfaatnya apa? Belajar toleransi, belajar tenggang rasa dan toleransi, atau toleransi dan tenggang rasa.
tenggang rasa. Kemudian suku, ya, sikap kita menghormati suku lain, ya, tidak menganggap suku kita paling bagus, ya, menghormati, ya, semua suku, ya, atau suku lain. Ya, manfaatnya apa? Nah, kita perbedaan suku akan memperkaya pergaulan. Suku akan memperkaya pergaulan, memperkaya pergaulan. Pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Misalnya petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Adapun daerah pegunungan, sebagian warganya menggarap perkebunan. Banyak ragam pekerjaan dalam masyarakat, pekerjaan yang ditekuni masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan alam sekitar. Ya. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Ingatkah kamu yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, pekerjaan dibedakan menjadi dua sebagai berikut: pekerjaan yang menghasilkan barang, ya. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya, petani menghasilkan padi dan jagung, nelayan menghasilkan ikan, peternak menghasilkan daging, susu dan wol, penjual kue dan perajin, ya, penjual kue tentu menghasilkan kue, ya. Perajin menghasilkan barang kerajinan, misalnya gerabah, ya. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan orang lain. Contohnya guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, seniman. Jenis pekerjaan jasa ini dibutuhkan masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan transportasi, ketertiban dan keamanan, serta pariwisata. Oleh karena itu, pekerjaan yang menghasilkan jasa disebut sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya. Ya, sosial budaya. Oke. Kamu telah memahami jenis-jenis pekerjaan, baik pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekarang lakukan pengamatan terhadap lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan jenis-jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat tempat tinggalmu. Kelompokkan jenis-jenis pekerjaan tersebut dalam dua kelompok, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya, ya, atau pekerjaan yang berhubungan sosial budaya, ya, jasa itu. Tuliskan hasil pekerjaanmu dalam bentuk kolom berikut dan kumpulkan kepada Bapak Ibu guru untuk dinilai. Misalnya, kelompok jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat, ya, petani menghasilkan barang berupa padi, ya, padi. Ya, kita baca lagi, ya. Sekarang lakukan pengamatan terhadap lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan jenis-jenis pekerjaan di lingkungan tempat tinggalmu, ya. Pak Ali ini di Surabaya, tapi masih ada petani di Surabaya, ya. Tuliskan jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat tempat tinggalmu. Kelompokkan jenis pekerjaan tersebut dalam dua kelompok, yaitu menghasilkan barang dan jasa. Pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya, tuliskan pekerjaanmu. Oke. Pekerjaan yang diikuti petani, pekerjaan menghasilkan barang bisa padi, ya. Di Surabaya masih ada padi, ya. Terus kemudian ikan itu termasuk petani, ya, petani tambak namanya, ya. Bandeng di Surabaya juga menghasilkan udang, bandeng, ya. Pekerjaan menghasilkan jasa. Oh, kita centang saja, ya, bukan jenisnya, ya. Ya sudah, ya. Oke, ini adalah kita centang menghasilkan barang gitu, ya. Centangnya kurang di tengah, ya. Makanya Pak Ali, oh ini apa? Di sekitar Pak Ali juga ada misalnya dokter,
Pasti di mana-mana ada dokter, tidak hanya di Surabaya, di daerah kalian juga ada. Ini kita centang. Terus guru, ini centang. Kalau Surabaya kebanyakan jasa memang ya. Yang menghasilkan barang misalnya adalah pabrik sepatu, pembuat sepatu, ada pembuat sepatu, ya perajin sepatu, atau penjahit ya, penjahit itu perajin sepatu. Ini ada perajin sepatu. Ini adalah menghasilkan barang berupa sepatu. Nelayan, ini menghasilkan ikan. Ya, di Surabaya ini adalah daerah pesisir, jadi banyak nelayan juga yang menghasilkan ikan. Ya. Keragaman karakter masih bisa ditambahkan sendiri ya. Di sini misalnya 6, misalnya polisi, ini adalah menghasilkan jasa. Terus misalnya pengacara, ini juga jasa, pengacara, jasa. Kalau di kota kebanyakan jasa ya, pengacara. Keragaman karakteristik individu dalam masyarakat mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Coba renungkan hal berikut. Bagaimana jika kehidupan masyarakat tidak ada petani? Waduh, kalau tidak ada petani apa yang dimakan? Ya, apakah kita bisa memenuhi kebutuhan pangan secara terjangkau? Tidak. Ya. Bagaimana seharusnya kamu menyikapi keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam hal pekerjaan masyarakat? Hasil renungan, semua pekerjaan penting. Semua pekerjaan penting ya, dan sangat berguna untuk menunjang kehidupan, dan sangat berguna ya untuk menunjang kehidupan. Jadi kita harus bisa kita harus menghargai semua jenis pekerjaan, menghargai semua jenis pekerjaan. Asal pekerjaan itu tidak melanggar hukum, asal tidak melanggar hukum. Melanggar hukum, baik hukum agama, hukum alam maupun hukum pidana. Apakah kamu bangga dengan keragaman pekerjaan di lingkungan tempat tinggalmu? Ya, saya bangga. Ya, karena ini menunjukkan ya bahwa masyarakat di sekitar saya, ya selalu berupaya mencari cara atau berupaya mencari cara ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Ada yang jadi polisi memenuhi kebutuhan akan keamanan, ada yang jadi petani memenuhi kebutuhan makan, ada yang jadi pengacara untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum. Nah, jadi keragaman pekerjaan ini semua bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, bekerja sama dengan orang tua. Apa pekerjaan orang tuamu? Apa cita-citamu kelak? Tentu ada keragaman pekerjaan dalam keluargamu, bukan? Hendaknya bisa bekerja sama dengan orang tuamu terkait dengan keragaman pekerjaan di keluargamu. Bagaimana cara yang dapat kamu lakukan sebagai bentuk pencerminan sikap bekerja sama dengan orang tua atas perbedaan pekerjaanmu dan orang tuamu? Diskusikan dengan anggota keluargamu, lalu tuliskan pendapat kamu dan keluargamu pada kolom berikut. Misalnya, ayah saya adalah seorang guru.
Ya, tentu ada keragaman pekerjaan dalam keluargamu, bukan? Ya, kamu hendaknya bisa bekerja sama dengan orang tuamu terkait dengan keragaman pekerjaan dalam keluargamu. Bagaimana cara yang dapat kamu lakukan bentuk pencerminan sikap bekerja sama dengan orang tua atas perbedaan pekerjaanmu dan orang tuamu? Ya, mensyukuri pekerjaan orang tua, mensyukuri pekerjaan orang tua, ya, mensyukuri dan memberikan dukungan dengan menunjukkan kebanggaan kita dengan pekerjaan orang tua, dengan menunjukkan kebanggaan kita atas pekerjaan orang tua. Nah, jadi orang tua itu kalau dapat dukungan dari anak itu bahagia rasanya, ya. Nah, untuk pembelajaran 4 kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.